Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal mustami'un al-kiram, qabla an atakallama audun an ashkura ila ru'is al-jalsah alladhi qad a'tani fursatan di atakallama baina aydikum sya'ni ta'rif manhajut tarbiyatul islamiyyati. Ismi Fani Asfar, ana talibun fil jami'atil islamiyyatil hukumiyah Maulana Malik Ibrahim Malang. Hadarsu fi qismit tarbiyatul islamiyyati wal an ana fil mustawa tsalits wa hadhihi wadifatul madatul dirasatil ulumut tarbiyatul islamiyyati liyasna'u maqati'ul video haula syar'i al-madi di kulli firqatin wa ana min firqatil hadi al-ashar arju minkum al-iqsadi wal mulahadati bi syarhina asawwa wa yanfa'ana wa yafaduna min hadzal firasat corona. Syukran jazilan. Hayya nabda fi hadhihi al-ijtima' al-iftiradi bi qira'ati al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Saya mohon teman-teman untuk menyimak materi yang telah saya buat pada slide berikutnya. Terima kasih. Qara'idul mafahim alladhi yanqasimu ala thalathati mawadi' al-ula yani ta'rif madadul manahij at-tarbiyah al-islamiyyah wa tsani khususul manahij at-tarbiyah al-islamiyyah wa tsalits madadul manahij at-tarbiyah al-islamiyyah. المباحث الأولى يعني تعرف مادة مناهج التربية الإسلامية بحسب اللغة. الأولى بحسب اللغة العربية كوريكولوم بمعنى منهج يعني طريقة أو مسار للبوء يمر بالإنسان عادة في جميع جوانب الحياة. والثاني بحسب اللغة اليوناني ترر أو ترر بمعنى السباق. والثالث بحسب اللغة اللاتيني يعني تعرف تكوينات الكلمات حالية أو جرة وعلوم أو أولى على أنها سباق الخيل أي ميدان سباق الخيل سباق الخيل سباق السباق المنافسة. Definisi materi kurikulum pendidikan Islam menurut bahasa. Yang pertama, menurut bahasa Arab, kurikulum bermakna manhaj, berarti metode atau jalan terang yang biasa dilewati manusia dalam segala aspek kehidupan. Kedua, menurut bahasa Yunani, curir atau curare berarti berpacu. Yang ketiga, berdasarkan bahasa Latin, ini curriculum. Bentukan kata curere atau curro dan ulums atau ula diartikan sebagai racehorse, berarti lapangan pacuan kuda, pacuan balapan atau perlombaan. Ta'rif madadul manahij tarbiyatil islamiyyah fil istilah. Ta'rif madadul manahij tarbiyatil islamiyyah bihasbil istilah yakni mahiya makunatu bi syakli mawadi lil ma'rifati wal khubrati wal anjilati allati yatamu tanfidha bi syakli muta'ammida wa manhajiyyi li tawzi'iha 'ala tullabi li tahqiqi ahdaf at-tarbiyah al-islamiyyah. Definisi materi kurikulum pendidikan Islam menurut istilah yakni komponen berupa bahan-bahan pengetahuan, pengalaman, serta kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis guna disalurkan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi di sini kegiatan materi kurikulum pendidikan Islam adalah
sebuah kegiatan yang telah disusun secara sistematis oleh sebuah lembaga misalnya yang dilakukan dengan sengaja, dan aktivitas tersebut terjadi di dalam sebuah lembaga formal atau non formal, yang pokok dari aktivitas tersebut adalah proses transfer ilmu dari seorang pendidik kepada peserta didik, yang mana tujuan dari kesemua itu adalah untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Nah, di sini seseorang dianggap telah tercapainya tujuan pendidikan Islam, yang mana seorang pendidik tadi itu telah berhasil menyampaikan beberapa ilmunya yang sebelumnya telah disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Itu peserta didik dapat menerimanya dengan baik, dan apa yang telah diterima oleh peserta didik tersebut kemudian dapat diterapkan kepada kehidupannya, yang mana sangatlah berpengaruh untuk ke depan dari peserta didik tersebut. Nah, di samping itu, bila proses belajar mengajar diterapkan dengan sesuai apa yang telah diberikan, yang telah dipedomankan, maka akan menghasilkan output dari peserta didik, menghasilkan pribadi yang unggul, yang mana dapat memajukan pendidikan Islam, karena seorang peserta didik tersebut nantinya juga pastinya tidak semuanya ya, pastinya salah satunya ada yang menjadi peserta pendidik juga, yang mana meneruskan para pendidik-pendidik sebelumnya yang telah mendidiknya. Maksudnya di sini bahan-bahan pengetahuan, pengalaman adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang guru berupa ilmu. Maksudnya bahan-bahan pengetahuan dan pengalaman adalah ilmu yang dimiliki guru, itu disalurkan. Nah, kalimat disalurkan ini terdapat pada definisi materi kurikulum pendidikan Islam yang sebelumnya telah saya sampaikan ya, sehingga dapat diartikan penyaluran ini disebut atau dianggap sebagai proses transfer ilmu kepada peserta didik, yang mana awal dari ilmu tersebut dimiliki seorang guru diberikan kepada seorang peserta didik. Nah, aktivitas di sini dilakukan secara sistematis atau terstruktur. Nah, aktivitas dari proses mengajar tersebut itu juga memiliki aturan seperti lembaga formal sekolah. Nah, di sekolah itu ada ketentuan jamnya, jam masuk jam berapa, pulang jam berapa, ketentuan pemakaian seragam dan lain-lainnya. Nah, di sisi lain, sekolah tersebut juga memiliki sebuah struktur kepemimpinan, yang mana untuk mengelola sebuah lembaga tersebut, mengelola agar aktivitas belajar tetap berjalan, sehingga dibentuklah sebuah kepengurusan seperti kepala sekolah, wakil kesiswaan, dan beberapa wakil-wakil yang lain. Mabahis tsani, yakni khususun manhaj at-tarbiyatul islamiyah. Amanjazat at-tarbiyatul islamiyyati bi khususil kamali wat tawazuni wal waqi'iyyah mimma adfa ala manhajha syamuli bi jami'il jawanib allati yahtajuha al-insan wa bima yatawafiqu ma'al fatratil insaniyah wa min abraju tilkal khusu'is yakni al-ula ar-rabbaniyah wa tsani asy-syamulu wat takamil wa tsalis yakni at-tawazun wa rabi' yakni as-sabatu wal marunah wal khamis yakni al-waqi'iyyah.
Pendidikan Islam memiliki ciri kesempurnaan, keseimbangan, dan realisme yang memberikan cakupan oleh pada kurikulumnya dalam segala aspek yang dibutuhkan seseorang dan sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang paling menonjol dari ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, ketuhanan, yang kedua, inklusivitas dan integrasi atau meluas cakupannya serta menyeluruh kandungannya. Yang ketiga adalah keseimbangan. Yang keempat, stabilitas dan fleksibilitas. Dan yang kelima adalah realistis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ketuhanan. Yang dimaksud dengan ketuhanan adalah aturan dan arahan Islam itu asalnya dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan bersumber dari tingkah manusia. Dan inilah yang membedakan dengan teori-teori positivis yang bersumber dari tingkah dan keinginan, serta gagasan yang bisa berubah dan merubah sesuatu sesuai dengan keinginan nafsunya. Pada intinya, tujuan dari pendidikan Islam yakni memurnikan peribadatan serta ketaatan hanya kepada Allah semata, sehingga kurikulum pendidikan Islam yang dibuat sebagai landasan kebangkitan Islam dari segi sosial, pengalaman, fisik, serta intelektual. Yang kedua adalah meluas cakupannya serta menyeluruh kandungannya. Bimbingan Islam dijadikan oleh kelengkapan. Baik, kelengkapan dalam segala hal yang dibutuhkan seorang dalam hidupnya, seperti tidak memisahkan antara agama dan dunia, hubungan manusia dengan Tuhan yang menciptakannya, dan hubungannya dengan dirinya sendiri, keluarga, tetangga, dan masyarakat di mana dia tinggal, serta semua aspek moralitas. Adapun apa yang terkait dengan hubungan perkawinan, Islam mengharapkan kita untuk hidup bersama dengan kebaikan. Islam tidak meninggalkan satu aspek kehidupan pun, karena syariah telah mengatur dan menjelaskan kepada kita seperti suatu hal yang baik dari hal yang buruk, yang bersih dari yang kotor, yang benar dari yang rusak. Dan dengan semua kelengkapan yang menjadi ciri-ciri syariat Islam yang begitu sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Yang memiliki arti, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatmu, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Dari uraian tersebut, kita telah mengetahui bahwa ciri pendidikan Islam itu menyeluruh, karena pada dasarnya juga berlandaskan pada Islam, yang mana Islam itu sendiri memiliki banyak ruang lingkup seperti syariah, ibadah, dan lain sebagainya, yang mana hal itu wajib dipelajari dan diberikan pada kurikulum pendidikan Islam ini. Yang ketiga adalah keseimbangan. Salah satu ciri tuntutan Islam adalah sesuai dengan naluri dan harakat kemanusiaan. Hal itu berkaitan dengan peningkatan seluruh aspek moral, fisik, dan mental manusia, sehingga tercapainya keseimbangan antara tuntutan fisik dan spiritual manusia, hingga satu sisi tidak membebani tuntutan yang lain, seperti membuat manusia dalam pergulatan psikologis dan perselisihan internal yang menekan naluri yang telah ditanamkan Tuhan kepada manusia, sehingga dibentuklah sebuah cara dan sarana untuk menegakkan keseimbangan itu, misalnya naluri menikah dan berpoligami dengan tujuan mencegah dari perbuatan zina dan mengatur segala hukuman sesuai dengan syariah. Nah, kebutuhan seorang akan uang misalnya, hingga memperbolehkan seseorang untuk berdagang dan mendorongnya untuk bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang halal, dan melarang segala sesuatu yang berbau riba. Nah, demikian menjadi jelas bahwa keseimbangan adalah ciri tuntutan Islam.
Dari sini kita juga mengetahui ya bahwa Islam itu tidak memberatkan umatnya dan memerintahkan para hambanya untuk dapat memanajemen sesuatu secara seimbang, karena sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik dan yang kurang juga nggak baik. Yang baik adalah yang seimbang. Nah, ini juga pernah terjadi ya pada masa Rasulullah dulu. Ketika itu Rasulullah mendengar kabar bahwasanya Abdullah bin Umar ini puasa secara terus-menerus dan selalu beribadah dalam malam hari, yang kemudian Rasulullah menegur tindakan Abdullah bin Umar tersebut, karena pada diri Abdullah bin Umar itu seorang badannya itu juga memiliki hak untuk beristirahat. Jadi nggak selalu terus-terusan digunakan untuk beribadah, siang berpuasa, malam beribadah salat malam, tidak, tetapi beribadahlah sesuai dengan anjuran yang mana sekiranya tidak menyakiti dirimu sendiri, seperti itu. Nah, yang keempat adalah stabilitas dan fleksibilitas. Di sini kita harus memilih model serta pendekatan yang cocok dengan materi belajar, mengajar, serta lingkungan suasana proses pembelajaran itu dilaksanakan, serta harus sesuai dengan jenjang pendidikan dalam hal tingkat pemahaman, karakteristik, serta kebutuhan masyarakat yang telah dirancang dalam kurikulum tersebut guna memenuhinya. Nah, di sini pentingnya bagi seorang pendidik untuk mengetahui bagaimana dan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut, sehingga antara pasokan dan kebutuhan ini saling melengkapi, sehingga tidak terjadi kesenjangan atau ketidakseimbangan dalam proses mengajar. Jadi di sini seorang pendidik harus mengetahui medan dari lapangan, lingkungan yang hendak dia survive itu seperti apa. Selain itu, dalam karakteristik pendidikan Islam itu juga berlaku poin fleksibilitas. Maksudnya di sini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik itu hendaknya juga diketahui oleh seorang pendidik, yang mana seorang pendidik tersebut akan memberikan kemampuan yang dirasa mampu untuk diterima seorang peserta didik tersebut, atau istilahnya sesuai jenjang lah ya. Materi yang diberikan sesuai jenjang dan bobot dari materi tersebut juga disesuaikan kepada peserta didik. Yang kelima adalah realistis. Nah, untuk menyelaraskan, mencocokkan kesanggupan peserta didik dan keadaan yang terjadi dalam suatu masyarakat tersebut, maka rancangan kurikulum harus bersifat realistis, karena kurikulum pendidikan Islam adalah cerminan dari masyarakat tersebut. Nah, jadi di sini antara materi yang dibawakan itu sekiranya adalah sesuatu yang mampu ditelaah oleh peserta didik tersebut dan dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, sehingga apa yang disampaikan oleh pendidik itu dapat secara langsung diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena memang antara kebutuhan dan bahan itu saling berkorelasi, seperti itu. مباحث الثالث عن المادة مناهج التربية الإسلامية. أولا بحسب مجتهد ترجمت قضايا العقيدة والأخلاق والسير إلى عقيدة الإسلامية وظاهرة الإحسان ومجالات الفقه والتوحيد والأخلاق
wat tarikh, wat tasawuf, wal aqidah. Materi kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, menurut Mujtahid. Menurut Mujtahid, materi kurikulum pendidikan Islam yaitu masalah akidah, akhlak, syariah dijabarkan menjadi iman, Islam, dan ihsan, dan muncul bidang ilmu fikih, tauhid, akhlak, tasawuf, serta akidah. Menurut Mujtahid, isi dari pendidikan agama Islam yang telah disebutkan di atas belum mampu membentuk peserta didik yang beroutput memiliki keunggulan yang bersifat utuh serta integratif di dalam dirinya. Karena Islam sangatlah perlu untuk dijabarkan secara luas. Seluruh bidang kehidupan manusia harus bersentuhan dengan kurikulum pendidikan agama Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga penalaran yang bersifat logis yang diperoleh dari hasil observasi yang penuh dengan pengalaman hidup dan pengetahuan. Jadi, kurikulum pendidikan Islam itu berdasarkan Al-Quran dan hadis yang mempunyai visi berupa nilai-nilai kehidupan manusia yang luas serta tak terbatas oleh ruang dan waktu. Mabahithus tsalis. Wabihasbil abrasi fi siyaqatul manahijul ta'limiyah yajibu an yartakisa ala khamsati asasin. Al-ula mawdu'atu litathqifil qalbi. Wathani mawabi'u hawla irsyadat kayfiyatil 'aish. Wathalith tahtawi al-mawad al-muqaddimatu ala mawadil 'alamiyah. Ar-rabi' al-mawdu'atu muqaddimatu laha fawaidu 'amaliyatul badal hayat. Al-khamis al-mawdu'atu mu'tadu qadiratun ala ta'diri madatul ukhra. Menurut pendapat Al-Abrasi, bahwa dalam merumuskan kurikulum pendidikan harus melihat 5 dasar, yakni pertama, matpel untuk mendidik hati, yaitu yang berhubungan dengan kesadaran ketuhanan yang bisa diterapkan dalam setiap langkah manusia, karena manusia selalu bersandar kepada Allah. Dan yang kedua, yaitu mata pelajaran yang bermuatan mengenai tuntunan cara hidup seperti ilmu akhlak, fikih, serta ilmu yang membantu manusia guna mendapatkan kehidupan yang unggul dari segala aspeknya. Ketiga, materi yang diberikan harusnya mengandung ilmiah, maksudnya ilmu yang mendorong rasa ingin tahu mengenai segala yang kiranya perlu diketahui, seperti ilmu yang diperlukan guna memperoleh karunia Allah dengan cara mulia. Yang keempat, yaitu mata pelajaran yang disampaikan memiliki faedah yang bersifat praktis untuk kehidupan, seperti keterampilan, pengalaman, dan bagaimana cara pandang kehidupan yang luas. Kelima, mata pelajaran yang diberikan harusnya mampu membingkai, mengemas materi lain, sehingga ilmu yang telah dipelajari itu ada gunanya bagi ilmu lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Intahil ardu taqdimi wa afwan idza kanat akhtau sawa'un min haitsu isalil madatu abil kalam. Wa syukran ala hadha ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.